Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ima Channel, saya pengen banget sih hari ini berbagi satu pemikiran tentang maaf ya. Jadi banyak orang itu salah tentang maaf itu seperti apa, ditempatkan pada posisi yang seperti apa. Jadi menurut saya maaf itu ada levelnya karena sebagaimana kita itu dalam pemikiran, dalam berpikir, proses berpikir itu kan ada levelnya. Begitu juga dengan kata maaf. Maaf bukan kata yang sederhana yang mungkin sebagian orang itu mudah diucapkan, sebagian lagi susah untuk diucapkan ya. Tapi begini, ketika anak kecil mungkin anak saya 4 tahun. Anak saya 4 tahun itu kalau misalkan dia habis menumpahkan segelas susu secara tidak sengaja, atau dia secara tidak sengaja melukai saya gitu, dia langsung minta maaf. Dia langsung otomatis langsung minta maaf karena mungkin dia sudah belajar ya bahwa ketika dia merasa bersalah melakukan perbuatan yang tidak bagus, itu anjurannya, didikannya langsung minta maaf. Oke, dia langsung minta maaf. Tetapi apakah anak seusia itu langsung bisa menyadari bahwa tindakan teledor seperti menumpahkan segelas susu, menumpahkan makanan atau dan sebagainya menyakiti orang lain itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik? Saya kira belum. Untuk anak usia segitu ya, balita ya, untuk membedakan apakah itu perbuatan baik dan buruk, anak seusia itu belum mampu. Tetapi dia sudah bisa mengucapkan kata maaf. Ya, artinya apa? Kata maaf ini sederhana ya. Bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan untuk anak balita sekalipun, batita sekalipun. Itu adalah level maaf yang paling rendah menurut saya. Dia mengucapkan maaf tetapi masih belum pada level kesadaran bahwa dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik gitu. Dan apakah anak sekecil itu juga sudah bisa mengantisipasi untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi? Saya kira belum bisa, karena masih sering ya dia melakukan numpahin segelas susu, makanan dan lain sebagainya. Kemudian itu adalah level maaf paling rendah. Selanjutnya, maaf dengan penjelasan. Misalkan ya, kita membuat orang lain menunggu selama 5 jam misalkan. Maaf saja itu nggak cukup. Apalagi itu dilakukan oleh orang dewasa. Misalkan, maaf, saya tadi ada insiden yang harus saya selesaikan dulu. Ini menyangkut nyawa orang. Maafnya bukan sekedar maaf karena dia membuat orang lain menunggu, tetapi juga dia mengucapkan kata maaf dengan penjelasan yang rasional yang bisa diterima oleh orang lain gitu. Itu level maaf yang kedua, dengan penjelasan, dengan suatu itikat baik. Sebenarnya dia tidak sengaja melakukan hal itu, tetapi suatu keadaan mengondisikan dia untuk membuat orang lain tuh terpaksa menunggu gitu kan. Dia harus mengucapkan maaf. Yang ketiga adalah maaf yang bukan sekedar maaf dengan kata-kata. Kenapa? Karena besaran kesalahan orang itu kan berbeda. Besarnya itu loh berbeda gitu. Size-nya, ukurannya itu berbeda. Jadi ada yang mungkin sekedar menumpahkan segelas susu ya kan untuk anak 4 tahun. Tapi untuk orang dewasa itu adalah kesalahan yang remeh. Tapi misalkan kesalahan ini memukul orang dengan sengaja ya, memukul orang, melukai atau berusaha mengintimidasi sehingga orang itu tidak nyaman, itu kan bukan kesalahan yang remeh ya. Jadi untuk sekedar kata maaf itu tentu nggak cukup. Penjelasan maaf saya khilaf, apalagi itu diulangi berkali-kali, saya kira itu sangat tidak masuk akal. Jadi untuk sesuatu hal ya,
perbuatan yang secara sengaja dilakukan, menyakiti orang lain atau perbuatan tidak baik lainnya ya, seperti memukul dan sebagainya, yang dilakukan secara sadar oleh manusia dewasa. Tapi sebenarnya sih kalau secara psikologi, orang yang dengan sengaja melukai orang lain pasti orangnya sedikit tidak waras. Kenapa? Dia pasti ada something wrong di otaknya ya kan. Nah, ketika dia minta maaf gitu, apakah ada jaminan, ini orang dewasa ya, apakah ada jaminan orang itu akan tidak melakukan perbuatannya lagi, tidak akan mengulanginya lagi kepada orang yang sama ataupun orang yang lain? Jadi maaf ini bukan sekedar maaf saya hilaf, saya nggak sengaja dan lain sebagainya, tetapi maaf ini juga harus diiringi dengan perubahan perilaku. Jadi hal-hal yang mendasar itu kan berkaitan ya. Jangan sampai orang ini merasa apalagi orang yang masih hidup ya kan, bertemu lagi, ketika bertemu dengan orang itu masih merasakan trauma. Dan itu memang tidak mudah untuk dipahami orang lain, apalagi orang yang nggak ngerti, belum mencapai level kesadaran bahwa maafnya dia itu harus diiringi dengan perubahan perilaku, dengan niat, dengan itikat yang sungguh-sungguh untuk berubah, memperbaiki hubungan, memperbaiki sifat, memperbaiki tabiat. Jadi orang yang sudah jadi korbannya itu merasa yakin bahwa orang ini tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, tidak akan mengganggu orang lagi, tidak akan menyakiti lagi. Itu bisa nggak ya seperti itu. Jadi level tertinggi dari kata maaf menurut saya adalah maaf yang diiringi dengan kesadaran bahwa dirinya itu sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, dan diiringi dengan itikat dari dalam dirinya sendiri untuk berubah. Nah, itikat itu harus ditampilkan, diwujudkan, ditunjukkan bukan hanya di depan korban, tetapi di masyarakat. Perilaku itu bisa ucapan, tindakan, dan lain sebagainya. Ini sebagai orang dewasa pastinya udah mencapai level seperti itu. Kalau anak-anak mungkin ya, baik perbuatan yang dia sengaja maupun tidak, itu bisa ya dimaafkan ya. Kenapa anak-anak itu lebih cenderung harus mudah dimaafkan, harus dimaafkan gitu. Karena dia tuh belum mencapai level kesadaran yang tertinggi itu. Pengetahuannya belum cukup ya kan. Anak usia 4 tahun mungkin dia belum pernah ke majelis tablik, ke pengajian Profesor Haidar Nasir misalkan, atau yang mana, atau sekolahnya baru juga kelompok bermain ya kan, pengetahuannya belum cukup ke sana. Jadi ya kita lebih mudah memaafkan. Tetapi kalau untuk orang dewasa yang sudah puluhan tahun hidup di dunia ini, entah itu dia pernah mengenyam pendidikan tinggi atau enggak, tetapi orang itu biasanya kalau orang dewasa yang sudah lama hidupnya ya, biasanya meskipun dia tidak mengenyam ilmu pengetahuan di bangku sekolah, tetapi juga dia sudah mengenyam bangku kehidupan ya kan, mengenyam ilmu kebijaksanaan. Itu sih. Jadi menurut saya justru malah kebijaksanaan itu yang tidak mudah ya untuk didapatkan. Makanya untuk sebagian orang memaafkan itu nggak mudah juga, karena misalkan kita jadi korban nih, misalkan kita habis dipukul orang misalkan, kemudian orangnya minta maaf nih yang mukul, orang ini sudah mukul lebih dari sekali. Nah kira-kira mudah nggak sih kalau kita mau memaafkan? Ya kan, itu kan nggak mudah ya. Jadi orang itu pelakunya itu harus benar-benar meyakinkan, disertai dengan perubahan perilaku dan lain sebagainya, ditunjukkan sehingga orang itu, korbannya, merasa yakin untuk menjalin hubungan baik dengan dia.